Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua murid, dan anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Pak Guru akan mengajarkan untuk bidang studi IPA untuk kelas 6, mulai dari kelas 6A sampai dengan kelas 6E. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang cara menyelamatkan makhluk hidup. Kalian bisa lihat gambar di papan tulis ini. Di sini ada gambar tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk hidup selain manusia dan hewan. Selanjutnya, Pak Andre. Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat bergantung pada tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia itu nanti dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah manfaat utama. Yang kedua nanti manfaat lain. Manfaat utama tumbuhan yaitu sebagai pembersih udara dan menjadi sumber pangan. Itu adalah manfaat tumbuhan yang utama bagi kehidupan. Tumbuhan adalah penghasil oksigen. Oksigen di dalam tubuh manusia digunakan untuk mengolah sari makanan menjadi energi. Setelah digunakan untuk mengolah sari makanan di dalam tubuh, nanti oksigen akan berubah menjadi limbah, yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida itu merupakan racun bagi manusia. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali penghasil karbon dioksida. Ya, misalnya gas pembuangan dari kendaraan bermotor, pabrik, itu merupakan salah satu contoh penghasil karbon dioksida. Karbon dioksida di sini nanti diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi selain racun untuk manusia, karbon dioksida juga nanti ada manfaatnya bagi tumbuhan, yaitu untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses pengolahan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan air, cahaya matahari, dan karbon dioksida. Nah, ini adalah skema atau bagan tentang proses fotosintesis. Ya. Di sini proses fotosintesis ini memerlukan yang pertama adalah cahaya matahari. Ya. Ini adalah faktor yang utama dalam proses fotosintesis. Yang kedua, karbon dioksida. Yang tadi sebagai racun untuk manusia ternyata juga bermanfaat pada proses fotosintesis. Yang ketiga adalah air. Jadi proses fotosintesis itu memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Nah, dari proses fotosintesis ini nanti akan menghasilkan yang namanya oksigen. Kalian semua tentunya paham oksigen itu apa? Oksigen adalah gas yang digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Ini oksigen. Nah, selain oksigen, hasil dari proses fotosintesis ini adalah glukosa atau sering disebut karbohidrat. Ya. Ini adalah hasil dari proses fotosintesis. Selanjutnya, satu-satunya makhluk hidup yang dapat merubah unsur hara menjadi karbohidrat dan nutrisi lainnya adalah tumbuhan. Ini adalah satu-satunya makhluk hidup yang dapat mengubah unsur hara menjadi karbohidrat dan nutrisi lainnya. Nah, tadi ada manfaat utama, sekarang adalah manfaat lain dari tumbuhan. Ya, yang pertama manfaat lain dari tumbuhan yang pertama adalah sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Ya, bahan bangunan dan perabot
Nah, kayu dari mana asalnya? Kayu asalnya dari tumbuhan. Ya, ini manfaat yang pertama untuk manfaat lain dari tumbuhan. Ya, yang kedua adalah sebagai bahan obat. Ya, kita tahu ya dalam kehidupan sehari-hari kita sering, mungkin kalian juga pernah minum jamu, ya, jamu atau minuman penghangat lainnya seperti jahe, ya. Nah, jahe, ada temulawak, ada kunyit, ada kencur, itu merupakan bahan-bahan obat, ya. Atau nanti bisa dikatakan sebagai obat tradisional, ya. Yang ketiga, sebagai bahan baku industri. Kita tahu bahwa kayu adalah merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, ya. Nah, kertas itu merupakan hasil industri, ya. Yang bahan bakunya adalah kayu. Kayu adalah hasil dari tumbuhan tadi, ya. Selanjutnya sebagai sarana rekreasi, ya. Tumbuhan itu sebagai sarana rekreasi. Nah, sekarang kalau kalian pahami di kota-kota besar khususnya itu untuk hari-hari tertentu, khususnya hari-hari libur, itu banyak orang-orang yang tinggal di perkotaan itu akan pergi ke daerah-daerah yang banyak pohonnya, ya. Misalnya seperti di puncak, kayak puncak Bogor, ya. Itu karena apa? Di sana masih banyak pohon, bisa untuk rekreasi, ya, udaranya sejuk. Itu adalah manfaat dari tumbuhan, ya. Selanjutnya bahan bangunan yang masih banyak menggunakan kayu adalah kusen. Kusen itu apa? Kusen itu misalnya bahan-bahan untuk kusen itu misalnya pintu, ya. Pintu selain ada daun pintunya pasti ada kusennya, ya. Kusen jendela itu semuanya terbuat dari kayu, ya. Pintu, usuk, dan frame itu bahan-bahan rumah yang bahan bakunya terbuat dari kayu. Selanjutnya adalah perabot yang menggunakan kayu, misalnya kursi, meja, lemari, ya. Di sekeliling kita ini adalah perabot-perabot yang terbuat dari bahan kayu, ya. Ada kursi, ada meja, ada almari, ya. Jadi banyak perabot rumah tangga yang masih menggunakan kayu. Selanjutnya bahan-bahan obat sebagian besar berasal dari bagian tumbuhan, ya. Misalnya akar, batang, daun, bunga, dan buah. Itu adalah hasil dari tumbuhan yang digunakan sebagai bahan-bahan untuk membuat obat, ya. Oke, lanjut. Pengolahan bagian tumbuhan menjadi obat yang dilakukan secara tradisional itu disebut jamu, ya. Kalian tahu, ya. Misalnya di lingkungan kita, di tempat tinggal kita, itu kita sering melihat orang yang menggendong jamu, ya. Jualan jamu dengan cara digendong, atau dengan cara didorong, atau dengan menggunakan sepeda, itu merupakan jamu, ya. Jual jamu yang bahan dasarnya adalah dari tumbuhan obat, ya. Misalnya kunyit, jahe, temulawak, itu merupakan bahan-bahan dasar untuk membuat jamu. Selanjutnya, beberapa industri yang menggunakan bahan baku dari tumbuhan. Yang pertama, industri yang memproduksi bahan pakan. Misalnya mie instan, minuman itu juga berasal dari tumbuhan. Yang kedua, industri yang memproduksi pakan ternak. Misalnya pakan ayam, pakan burung, itu juga merupakan dari bahan tumbuhan, ya. Selanjutnya, industri yang memproduksi benang dan kain, misalnya kapas, itu juga dari tumbuhan. Industri yang memproduksi kertas, bahan baku kertas adalah tumbuhan, ya. Misalnya di sini ada tumbuhan akasia, itu merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas. Industri yang memproduksi minyak goreng. Minyak goreng kalian tahu? Ya, minyak goreng itu adalah benda yang digunakan untuk menggoreng, ya. Menggoreng misalnya goreng pisang atau menggoreng singkong. Nah, bahan dasarnya adalah kelapa, bisa kelapa sawit atau bisa kelapa, ya. Itu adalah bahan dasar untuk membuat minyak goreng.
Selanjutnya, industri kreatif yang menggunakan bahan baku tumbuhan adalah industri kreatif bidang kerajinan. Untuk membuat kerajinan itu misalnya kerajinan kursi yang terbuat dari bambu. Ya, bambu juga merupakan tumbuhan, termasuk tumbuhan. Atau rotan, rotan itu juga merupakan tumbuhan. Oke, selanjutnya, nah, tumbuhan dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi, baik sebagai taman atau sebagai tanaman hias. Ya, kalian lihat ini gambar. Ini gambar apa? Di sini ada tulisannya Kebun Raya Bogor. Siapa yang sudah pernah ke Kebun Raya Bogor? Ya. Mungkin sudah ada yang pernah ke Kebun Raya Bogor, atau ada yang belum, tetapi sudah lihat di televisi. Ya. Kebun Raya Bogor itu merupakan sebuah tempat yang memang disediakan oleh pemerintah untuk mengembangkan atau melestarikan tumbuh-tumbuhan yang langka. Ya. Nah, kalau kalian ke sana, itu kalian nanti akan lihat tumbuhan atau pohon yang ukurannya sangat besar-besar. Ya. Nah, Kebun Raya Bogor ini nanti berada di sekeliling Istana Presiden Bogor. Istana Kepresidenan Bogor, ya. Di sini ada rusa, ya. Nanti kalian bisa lihat di sana. Ya. Taman adalah sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberikan beberapa komponen tambahan, baik komponen biotik maupun abiotik. Ya. Selanjutnya, nah, sekarang kalian lihat fakta tentang satwa liar di Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang hewan. Ya, kalau tadi kita belajar tentang tumbuhan, sekarang kita akan masuk ke untuk selanjutnya adalah tentang hewan atau satwa liar. Ya, kita lihat di sini adalah persebaran. Ya, persebaran hewan di Indonesia. Di sini bedakan menjadi 3, nanti ya. Wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ya, nanti ada ciri khas-khasnya masing-masing di sini. Ya, kita lihat. Ini persebaran untuk yang daerah sebelah barat, ini tengah, ini sebelah timur. Oke. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Ya, diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau 17% satwa di Indonesia itu terdapat satwa di dunia itu terdapat di Indonesia. Jadi 17% satwa yang ada di dunia itu 17%-nya itu ada di Indonesia. Ya, jadi Indonesia kaya akan satwa liar. Ya, jadi 17%-nya di dunia itu ada di Indonesia. Ya. Nah, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan di dunia, ya. Walaupun Indonesia hanya 1,3%-nya dari luas daratan di dunia, tetapi Indonesia memiliki 17% satwa yang ada di dunia. Ya. Nah, selanjutnya Indonesia nomor 1 dalam hal kekayaan mamalia. Ya, kalian harus bangga bahwa Indonesia itu merupakan nomor 1 negara di dunia yang kekayaan mamalianya itu adalah sampai 515 jenis dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keragaman hayati. Selanjutnya, Indonesia juga merupakan atau menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia. Jadi satwa endemik itu adalah satwa yang hanya ditemukan di Indonesia. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis. Kemudian burung ada 384 jenis dan amfibi ada 173 jenis. Ya, ini penelitian menurut IUCN 2013. Ya.
atau badan resmi ya dunia. Selanjutnya, keberadaan satwa endemik sangat penting karena jika punah di Indonesia, maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Jadi kalau satwa endemik punah, maka dunia juga punah. Maksudnya satwa yang ada di dunia itu punah karena adanya cuma di Indonesia. Ya. Selanjutnya, meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Ya. Nah, sekarang sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita sudah selayaknya untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian. Ya. Jangan sampai nanti anak cucu kita hanya bisa melihat gambar. Ini loh, ini gambar harimau, ini loh, ini gambar gajah. Sementara tidak bisa melihat aslinya. Yang terakhir, penyebab kepunahan satwa liar. Yang pertama di sini, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat luar, sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Misalnya musang dan monyet itu termasuk satwa liar walaupun dipelihara oleh manusia. Ya. Jadi walaupun dipelihara oleh manusia, harimau itu termasuk satwa liar. Ya, walaupun tidak bebas di alam, tapi termasuk satwa liar. Selanjutnya, penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia yaitu yang pertama, berkurangnya satwa dan rusaknya habitat. Ya, berkurangnya satwa itu banyak hal yang mempengaruhinya atau banyak hal yang menyebabkannya. Mungkin nanti adanya perburuan liar, ya, ditembak atau diperjualbelikan, ya, atau rusaknya habitat. Karena habitat tempat tinggalnya sudah tidak ada, maka hewan tersebut juga akan menjadi punah. Ya. Selanjutnya, daratan Indonesia pada tahun 1950-an itu sekitar 84% berupa hutan atau sekitar 162 juta hektar. Kini diperkirakan hanya tinggal 138 juta hektar. Bahkan banyak pihak yang mengatakan bahwa sekarang tinggal 120 juta saja. Ya, makanya habitat untuk hewan itu sudah semakin berkurang. Yang terakhir, setelah masalah habitat yang semakin menyusut secara kuantitas dan kualitas, perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil dari penangkaran. Ini adalah penyebab dari punahnya banyak hewan saat ini. Baik, untuk materi IPA supaya hasilnya memuaskan. Terima kasih.